Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Prima Endang Susilowati MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Fermentasi Pangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Agustin Randa dengan NIM Q1A118-017. Saya mahasiswa jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Haluleo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Fermentasi Pangan. Di mana di video kali ini saya akan membahas materi terkait teknologi fermentasi dengan tema pengaruh fermentasi pangan terhadap zat gizi, sensorik, mikroorganisme pembusuk, atau patogen. Untuk produk fermentasi yang akan saya bahas yaitu roti bakar, di mana kita akan membahas materi terkait zat gizi, sensorik, mikroba pembusuk, mikroba patogen, serta proses metabolisme dan reaksi. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utama, terlebih dahulu kita akan membahas secara singkat mengenai definisi serta sejarah perkembangan roti. Roti merupakan produk pangan berbahan dasar tepung terigu yang difermentasi dengan ragi roti atau bahan pengembang lainnya yang diolah dengan cara dipanggang. Roti termasuk dalam salah satu produk bioteknologi konvensional karena adanya proses fermentasi yang memanfaatkan mikroorganisme. Jadi teman-teman, bioteknologi sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu bioteknologi modern serta bioteknologi konvensional. Di mana bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang proses produksinya menggunakan alat-alat atau bahan yang lebih modern dibandingkan bioteknologi konvensional. Selain itu, roti telah dibuat sejak kurang lebih 30.000 tahun yang lalu di negara Mesir dengan cara yang sangat sederhana, yaitu di mana biji gandum digiling menggunakan batu, kemudian adonan dicampurkan air, setelah itu dimasak di atas batu yang panas. Dalam proses itu terjadi suatu keunikan di mana ketika adonan dibiarkan pada udara terbuka, ternyata adonan mengembang. Maka mulailah membuat roti dengan pengembang. Penemuan mikroorganisme untuk mengembangkan roti menjadi titik tolak pembuatan roti yang mengembang. Pembuatan ragi sendiri telah dibuat sejak kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi di negara Mesir sendiri. Sejak saat itulah proses produksi roti terus berkembang hingga saat ini dan menghasilkan berbagai jenis olahan roti. Baik, kita masuk ke materi utama. Yang pertama yaitu zat gizi atau kandungan pada roti. Di sini saya mengambil sampel per 100 gram bahan, di mana di dalamnya terdapat beberapa kandungan yaitu seperti kalori, lemak yang terbagi atas 3 yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, serta lemak tak jenuh ganda. Dengan komposisi yang berbeda-beda tentunya. Terdapat pula natrium, kalium, karbohidrat, protein, serta di dalamnya ada kalsium, vitamin C, zat besi, vitamin B6, serta magnesium. Jadi kandungan-kandungan ini tersendiri berasal dari bahan baku pembuatan roti itu sendiri, seperti misalnya tepung terigu, gula pasir, margarin, dan lain-lain. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sensorik pada roti bakar, di mana pada materi ini terbagi atas 4 aspek, yaitu yang pertama tekstur, kemudian yang kedua aroma, ketiga rasa, dan yang terakhir warna. Oke, kita bahas yang pertama yaitu tekstur, di mana tekstur pada roti bakar atau tingkat keempukannya sangat ditentukan oleh banyaknya tepung terigu yang ditambahkan. Karena tepung terigu mengandung gluten, jadi gluten ini adalah salah satu atau senyawa yang dapat menentukan tekstur suatu produk roti. Kemudian yang kedua aroma. Aroma yang khas dan menarik dapat membuat makanan lebih disukai. Terjadinya reaksi Maillard selama penggorengan menghasilkan aroma produk yang khas dan disukai. Selain itu adanya kandungan pati yang terdegradasi
saat pemanggangan adonan roti bakar sehingga terjadi perubahan yang ekstensif dan dengan eliminasi molekul air dan fragmentasi molekul gula di mana terjadi pemutusan ikatan karbon. Jadi proses ini mengalami pemutusan ikatan karbon yang menghasilkan senyawa karbonil dan volatil sehingga menimbulkan aroma yang khas dari roti bakar. Nah, aroma roti bakar juga diperkuat dengan adanya penggunaan margarin atau penambahan margarin pada bahan pembuatannya. Oke, yang selanjutnya itu rasa. Di sini rasa dan aroma memiliki keterkaitan yang sangat kuat karena perpaduan rasa dan aroma atau yang biasa disebut flavor sangat menentukan kualitas produk pangan. Roti bakar sendiri mempunyai rasa yang cenderung manis, teman-teman. Hal ini dikarenakan karena adanya penambahan gula pada adonan roti bakar itu sendiri. Kemudian yang terakhir, warna. Warna makanan memegang peranan utama dalam penampilan makanan karena merupakan rangsangan pertama pada indera penglihatan seseorang. Oke, jadi betul sekali teman-teman. Sebelum membeli atau mengonsumsi sebuah produk, daya tarik pertama yang dapat kita peroleh yaitu warna produk itu sendiri. Roti yang dibakar atau dipanggang dengan proses radiasi termal sehingga roti menjadi lebih kecoklatan. Warna kecoklatan adalah hasil dari reaksi Maillard yang mengubah warna roti menjadi lebih gelap. Nah, itulah tadi materi terkait sensorik. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mikroba pembusuk. Adapun mikroorganisme perusak roti yang utama adalah kapang. Kapang yang berperan dalam pengerusakan roti yaitu dari kelompok Rhizopus, Aspergillus, Penicillium, dan Eurotium. Adapun alasan yang mendasari mengapa kapang ini bisa hidup atau berkembang di roti itu sendiri, yaitu air bebas yang terdapat pada roti memberi media pertumbuhan mikroorganisme atau yang biasa disebut AW. AW ini berkisar pada nilai 0,95 sampai 0,98. Pada kisaran nilai AW inilah berbagai jenis mikroba atau mikroorganisme termasuk kapang, hamir, dan bakteri masih dapat bertahan hidup. Pada umumnya mikroorganisme yang tumbuh cepat pada roti adalah kapang, sehingga kapang merupakan pembusuk roti yang paling utama. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mikroba patogen. Jadi selain ada mikroba pembusuk, di sini juga ada mikroba patogen. Di mana mikroba patogennya di sini yaitu kapang. Jadi teman-teman, selain berperan dalam mikroba perusak atau pembusuk, kapang juga berperan dalam mikroba patogen, di mana mikroba patogen ini sendiri sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia, di mana akan menimbulkan beberapa jenis penyakit seperti misalnya demam, peradangan, sesak nafas, nyeri dada, batuk-batuk, menggigil, sakit kepala, dan lain-lain. Berdasarkan laporan Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM tahun 2004, di seluruh Indonesia telah terjadi kasus keracunan pangan sebanyak 153 kasus di 25 provinsi yang berbeda. Jadi teman-teman, di sini meski tidak dijelaskan bahwa penyebab utama keracunan tersebut adalah mengonsumsi roti, tapi di sini mengingatkan kita bahwa untuk tetap selalu berhati-hati untuk mengonsumsi produk pangan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya atau materi yang terakhir, yaitu proses metabolisme. Metabolisme ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae. Sukrosa dalam adonan akan diubah menjadi glukosa pada tahap akhir mixing. Adapun reaksinya yaitu ketika sukrosa ditambah gula pasir menghasilkan C12H22O11 ditambah H2O invertase 2 C6H12O6 tambah CO2, di mana kandungan ini merupakan sebagai sumber pangan bagi mikroorganisme guna untuk melangsungkan perkembangannya. Kemudian ragi melakukan fermentasi dengan mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Karbon dioksida yang terperangkap pada adonan ini yang menyebabkan roti mengembang. Proses fermentasinya merupakan proses respirasi anaerob, di mana respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron
akhir dalam pembentukan ATP-nya. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin itu saja materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.